apalagi ini penganiayaan kepada rakyat Indonesia akibat daripada Undang-Undang Omnibus Law. Buruh yang ter-PHK diseret-seret, kemarin itu di Serang, kemarin itu di Cikande, Serang, PT apa itu, lawyernya mendirektari orang yang sedang mogok, mereka sedang di PHK sepihak, mereka hanya menuntut untuk dia bayarkan PHK-nya, tetapi dengan Undang-Undang Omnibus Law ini arogansi perusahaan makin meningkat. Kedua, dalam rangka memperingati Hari Tani tanggal 24 September kemarin, kado ulang tahun bagi tani Indonesia adalah dipentungin oleh aparat karena mengusir para buruh-buruh tani itu dari lahan-lahan, ya kan, milik perusahaan-perusahaan korporasi-korporasi besar yang merampok tanah-tanah rakyat. Belum lagi kasus Rempang, ya kan, mulai dari istilah perubahan bahwa terjadi penggusuran, bukan penggusuran tapi relokasi, terakhir digeser, pergeseran. Memangnya ini gempa gitu, bergeser gitu. Berapa lektuda ini kadang-kadang ini namanya Menteri Investasi ini bahlil-bahlil, asal ngomong aja loh. Namanya bahlil, tindakannya bahlul. Ya kan, itu jangan bikin penyesatan, sama-sama aja bulet aja, bilang aja kalau tetap ngotot mau ngusir rakyat Rempang dari tanah airnya. Maka dari itu kita juga dalam hal ini ASB sudah melakukan aksi solidaritas kemarin pada tanggal 20 September itu tetap mendukung perjuangan masyarakat Rempang untuk mempertahankan tanah airnya daripada pengusiran para investor-investor atas nama investasi, ya kan, oleh yang dilakukan oleh londo-londo ireng, ya kan, itu londo-londo ireng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, hari ini kami sedang berada di markas besar Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan melaksanakan rapat dadakan karena ada situasi politik darurat yang memaksa kaum buruh untuk berkumpul dan siap-siap akan melakukan aksi, yaitu adanya rencana pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan uji formil daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Nah, kebetulan di sini sudah hadir semua para pimpinan-pimpinan federasi maupun konfederasi. Di sini ada Pak Joko Haryono, Ketua Umum DPP SPN, kemudian ada Bung Jumur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ada Bunda Sunarti, SBSI 92, ada Bung Rudi, GSBI, ada Bung Acil dari FBK, ada Daeng Wahidin tentunya, ya kan, dan ada Mas Arif dari FSPLM, SPSI, dan kawan-kawan buruan di Baso juga, di Baso, ada FSPRIN, Nur Hidayat, ada Elpasa dari Aspek Indonesia, ada lengkaplah sudah ini, ada Kep mana Bung Dedi, ada Parekraf, Pak Aslam, ya kan, nah dan ada Deka dari PPMI dan semuanya sudah hadir di sini. Tentu saja bagi kawan-kawan yang belum sempat hadir tadi sudah menyampaikan salam dan ikut keputusan hasil hari ini. Begitulah di Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Dan terdiri dari kurang lebih 40 federasi. Dan untuk itu, untuk memulai saya persilakan Pak Koordinator dulu untuk memberikan apalagi ini, dan selanjutnya nanti beberapa ketua-ketua federasi silakan menyampaikan yang perlu disampaikan di dalam rapat darurat ini. Silakan Pak Ketua Umum. Ya, terima kasih Pak Daeng, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Kita memang mengadakan rapat ini sangat darurat, mendesak, hanya hitungan jam, karena kita baru saja mendapatkan info bahwa MK akan memutuskan gugatan uji formil tentang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Yang jelas ini bagi kami kaum buruh Indonesia adalah undang-undang sialan lah, undang-undang yang membuat menderita kaum buruh dan rakyat jelata lainnya di berbagai pelosok tanah air ini. Karena itu kita tetap berkeyakinan bahwa ini adalah undang-undang yang harus dicabut. Untuk merespon itu, maka kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa kita tetap dalam garis merah perjuangan, ya, bahwa kita tetap menolak ini sampai kapanpun. Kita tetap menolak dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi merespon atau mendengarkan putusan MK pada tanggal 2 Oktober nanti. Nah, kita akan memulai aksi piket istilahnya ya. Aksi piket itu pada tanggal 30 September dan mudah-mudahan kita semua yang
masih concern, masih semangat berjuang, akan bersama-sama nanti turun untuk tanggal 30 September hari Sabtu ya, hari Sabtu menyatakan kepada publik tentang sikap kita. Dan alhamdulillah pimpinan-pimpinan federasi yang besar-besar yang ada di aliansi ini juga sudah siap untuk memulai aksi piket ini, karena rencananya aksi piket ini akan dilanjutkan dengan aksi-aksi selanjutnya. Intinya semasih ada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu hadir, di saat itu pula kita akan tetap melawan dan berjuang untuk karena ini adalah harga diri, harkat dan martabat bangsa yang tidak ingin bangsa kita menjadi kuli, jadi jongos di negeri sendiri, di tanah air kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Selamat berjuang, dan saya meminta kepada teman-teman khususnya keluarga besar KSPSI agar waspada dan bersiap-siap bahwa kita akan memulai aksi ini pada tanggal 30 September. Instruksi detail nanti akan disampaikan nanti malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! KSP! Bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. Nah, selanjutnya saya persilakan Ketua Umum daripada SPN, Pak Joko Heryono, untuk menyampaikan yang perlu disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah kita musyawarah untuk menyikapi situasi terakhir, adanya panggilan atas gugatan di MK. Ini kalau kita tadi diskusi, ternyata ada 5 panggilan. Setelah kita diskusikan, ternyata yang dipanggil itu merupakan gugatan dari elemen-elemen yang menyatakan kaum pekerja dan buruh. Maka momentum ini sangat strategis sekali untuk kebangkitan pergerakan perlawanan kaum buruh. Tidak ada alasan pekerja buruh untuk bersatu, untuk mengimplementasikan selama kekecewaan yang selama ini tentang masalah penindasan, masalah perampasan dan sebagainya, itu semuanya muaranya di undang-undang Omnibus Law yang Belgedes itu. Maka ini sangat momentum, maka tanggal 2 itu nggak ada alasan kaum buruh untuk berduyun-duyun cuti atau mangkir 1 hari, itu bisa memaknai bahwa kawan-kawan pekerja buruh melakukan perlawanan. Untuk itu supaya nanti menjadi perhatian semuanya, hari Sabtu akan dimulai untuk melakukan piket, bahwa kita tanggal 30 ya, September, jadi hari Sabtu. Nah, kita piketin dulu dan kita mulai bersiap-siap untuk memberangkatkan kawan-kawan, memfasilitasi untuk yang memang berkenan mau berangkat di tanggal 2. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini menjadi spirit bersama bahwa inilah momentum kebangkitan kaum buruh untuk bermartabat, tidak tertindas, dan kemudian juga bisa menikmati kemakmuran bersama yang selama ini hanya dinikmati oleh para cukong-cukong, para bohir-bohir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Sunarti. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Bu Sunarti. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang sudah sampaikan bahwa tanggal 2 Oktober ada 5 panggilan untuk mendengarkan putusan yang diuji oleh MK tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Seperti apa nanti diputuskan oleh 9 hakim MK. Mudah-mudahan hakim MK itu mempunyai hati atau empati terhadap rakyat, khususnya kaum buruh. Dan sebenarnya bukan hanya kaum buruh, undang-undang ini adalah untuk rakyat Indonesia. Tidak ada namanya yang 5 ini. Mari kita sama-sama, kita tidak boleh namanya, oh saya datang dari A, saya datang dari B. Tapi di tanggal 2 inilah nasib rakyat Indonesia ditentukan. Kita menang atau kalah.
Maka dari itu, ayo kita bersatu. Ayo kaum buruh Indonesia, ayo rakyat Indonesia, tanggal 2 datang ke MK di tanggal 2 ini. Tapi sebelum tanggal 20, karena kita harus ada piket dan kita harus bisa memberikan semangat, spirit terhadap semua kaum buruh dan rakyat Indonesia, maka di tanggal 10 inilah kami sudah mulai untuk 30 September datang ke MK sekaligus memberikan spirit terhadap 9 hakim agar betul-betul untuk memutuskan, membacakan putusan di tanggal 2 itu betul-betul mewakili atau empati terhadap rakyat Indonesia. Maka diputuskanlah yang seadil-adilnya. Karena di situ adalah menyangkut rakyat. Karena 9 hakim itu juga punya keluarga. Dari situlah saya menghimbau kepada seluruh pihak, ayo di tanggal 30 September dan diteruskan tanggal 2 Oktober supaya kita memberikan semangat spirit terhadap 9 hakim. Agar 9 hakim ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk memutuskan apa yang kita kehendaki agar rakyat Indonesia tidak tertindas dan tidak dimiskinkan dengan aturan-aturan ini. Maka saya meminta khususnya SBSI 92 seluruh Indonesia, ayo kita sama-sama yang bisa datang ke Jakarta, datanglah. Karena ini adalah menyangkut nasib kita. Jangan kita titipkan nasib itu pada orang lain, karena nasib kita tentukan kita sendiri. Maka dari itu, ayo di tanggal 30 sampai di tanggal 2 datangin kantor MK agar keputusan itu membawa kesejahteraan, membawa keberkahan bagi kaum buruh Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! ASB Bangkit bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. hidup buruh! Hidup. Terima kasih. Terima kasih Bu Narti, itu tadi dari Bu Sunarti, Ketua Umum SBSI 92. Sekarang Pak Sarip. Udah, nanti dia bacakan itunya hasil dan nanti baru BK. Udah, pokoknya ikuti aja MC-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita yang disibukkan dengan hal-hal yang nggak perlu sebetulnya, ya. Makanya kami berharap MK memutuskan itu untuk mengakhiri segala kericuhan yang ada di saat ini, ya. Ini sudah menurut saya udah ricuh lah ini udah. Kan MK sendiri yang mengatakan Undang-Undang Nomor 11 inkonstitusional bersyarat. Dan itu dibiarkan 2 tahun lewat begitu saja. Kemudian bukan hanya itu, pelanggaran kebijakan strategis nasional itu kan tidak boleh harus ditunda, ditangguhkan, dilanggar juga, gitu. Kemudian keluar Perpu, udah parah lah. Sehingga menurut saya kalau MK memutuskan tidak mengakhiri ini semuanya, kita udah nggak tahu lagi hukum negara kita. Ya, dan saya juga ingatkan bahwa keterlaluan yang lain itu adalah ketika di inkonstitusional bersyarat itu ada dissenting opinion 5 lawan 4. Ada satu hakim yang kemudian oleh DPR dipecat karena mengalahkan itu, ya kan, dipecat. Ya, Pak Aswanto diganti. Nah, pemecatan jelas alasannya karena hakim ini sering mengalahkan kita, kan gitu bahasa DPR, ya, itu jelas itu dikatakan oleh Pak Bambang siapa itu waktu ya ketua komisi mengatakan bahwa Pak Aswanto sering mengalahkan maka diganti, padahal dia masih punya waktu sampai 2029 dan beliau ini mantan wakil ketua MK.
Gitu. Ini juga yang mengkhawatirkan kita. Makanya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi itu mudah-mudahan bisa berbuat sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya untuk mengakhiri kekisruhan yang ada di kita, yang ada gara-gara undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ya. Dan patut dicatat bahwa kami kaum buruh sampai kapanpun akan terus berunjuk rasa sampai itu dicabut. Karena jelas ya pasal-pasal itu bagi buruh sudah jelas sangat merugikan dan dibuat tanpa filosofi yang benar. Ya, saya hanya sekali lagi hubungan kerja ya status di Indonesia karyawan tetap itu sejak zaman dulu itu memang didambakan oleh setiap para orang tua dan siapa pekerja. Bahkan gaji kecil pun nggak apa-apa asal hubungan tetap. Nah, sekarang itu dirubah semua dengan tanpa filosofi yang benar. Ya kira-kira gitu. Ya tidak ada lagi pesangon, tidak ada lain-lain lah. Itu materialnya. Ya formilnya udah jelas-jelas. Pemerintah ini sudah melakukan contempt of court. Ya penghinaan kepada atau pelecehan kepada pengadilan. Ya, nah kalau MK-nya juga mau dilecehkan ya sudahlah kita nggak tahu lagi seperti apa. Ya, karena ini DPR juga mau dilecehkan, MK mau dilecehkan. Karena Undang-Undang Nomor 6 sama Undang-Undang Nomor 11 itu sama persis. Nggak ada yang beda. Kalau beda sedikit ya hanya sebagai formalitas saja lah. Kira-kira itu untuk ngakal-akalan. Kalau jujur kira-kira begitu. Ya makanya kepada kawan-kawan kami berharap ya seluruh buruh di Indonesia yang berafiliasi atau yang menjadi anggota serikat ataupun tidak, kalau perlu kita lakukan aksi bersama-sama untuk mengakhiri kita semua. Ada dua cara mengakhiri itu, dengan hukum ya Mahkamah Konstitusi, yang kedua dengan massa yang besar. Insya Allah itu akan pemerintah akan membatalkan. Ya massa besar itu massa yang mengancam kedudukan pejabat negara, kira-kira gitu. Kalau tidak mengancam dia tenang-tenang saja. Makanya kepada para buruh, mari kita tunjukkan bahwa memang kita semua ingin menyelesaikan permasalahan dengan benar, ya. Sudah kira-kira itu, mudah-mudahan Hakim MK ini bisa berlaku sejujurnya dan seadilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Nah sekarang dari FBK sampaikan yang perlu disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Lawan. Baik, terima kasih buat para pimpinan. Agenda hari ini panggilan yang sangat mendesak, urgensi, di mana agenda pertemuan hari ini bahwa persiapan dari perjalanan gugatan seluruh serikat buruh melalui MK. Nah, maka dari itu kita bersama-sama kaum buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa lanjutan bagaimana kemudian putusan MK bisa dibatalkan atau dimenangkan oleh kaum buruh. Sebab dari 2019 perjuangan seluruh serikat buruh yang tak pantang menyerah sampai 2023 ini terus bergelora. Maka dari itu bersama-sama Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya hadir pada aksi 2 Oktober nanti. Untuk itu kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini dari Parekraf. Sudah. Pak Andi Baso.
salah seorang penggugat, salah satu penggugat ini prinsipal. Ya. Prinsipal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanggal 2 Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan beberapa penggugat. Kalau tidak salah ada 5 prinsipal yang mengajukan gugatan untuk hal tersebut. Mahkamah Konstitusi diharapkan betul-betul berperan sebagai benteng terakhir tegaknya Pancasila. Karena dasar berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawasi keliaran daripada penguasa di dalam menerbitkan regulasi-regulasi. Nah, ini yang mesti menjadi catatan bagi kita bersama, bahwa Mahkamah Konstitusi jangan lagi memutuskan berdasarkan ekses dan kepentingan politik tertentu. Kita berharap betul-betul Omnibus Law ini menjadi kita bisa menangkan dalam posisi ini. Sangat kita sayangkan bila Omnibus Law ini terus tetap dipertahankan oleh pemerintahan sekarang ini. Dan sangat kita harapkan bagaimana hak-hak pekerja yang terkebiri melalui Undang-Undang Omnibus Law ini bisa kembali pada fungsi yang sebenarnya. Dan kita juga pahami bahwa Omnibus Law ini rupanya bukan hanya untuk menyasar kaum buruh, tapi semua akses kepentingan sosial masyarakat itu juga berdampak pada Omnibus Law ini. Jadi itulah menjadi dasar kepada kita kenapa kita menggugat Omnibus Law secara formil. Itulah beberapa catatan penting yang mesti kita lakukan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan pencerahan kepada para hakim sebelum memutuskan bahwa ini berkaitan dengan kepentingan bangsa ke depan, bukan pada hari ini saja tapi untuk ke depan. Hidup buruh? Hidup! Hidup buruh? Hidup! ASB? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang FSPRI. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sudah jelas-jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dari awal mula terbentuknya sampai saat ini sudah banyak memakan korban tentunya. Dan kita pun di ASB melakukan gugatan di MK, yang mana di tanggal 2 nanti Oktober 2023 akan diputuskan dari gugatan kita. Harapannya gugatan yang kita lakukan bisa diputuskan oleh MK, dan putusan tersebut tentunya memihak kepada seluruh buruh dan seluruh rakyat Indonesia, bukan memihak kepada segelintir orang atau oligarki. Dan sebelum di tanggal 2 nanti, di tanggal 30 September ASB akan melakukan aksi piket. Harapannya dari kawan-kawan yang tergabung di Aliansi Aksi Sejuta Buruh bisa memaksimalkan masanya untuk bisa hadir di tanggal tersebut. Baik itu di tanggal 30 September maupun di tanggal 2 Oktober 2023. Maka dari itu, sampaikan ke seluruh buruh di Indonesia dan seluruh elemen yang terdampak adanya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan dari negara Republik Indonesia tercinta ini. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! ASB! Bangkit! Bergerak! Hancurkan tyranni! Terima kasih. Nah, ini ada dari Aspek Indonesia nih. Putusan dari Presiden Aspek Ibu Mira Sumirat. Diwakili oleh Panglimanya nih, Bung Alpasa nih. Silakan, Bung. Aspek. Asli. Pemirsa, ini utusan dari Presiden Aspek Indonesia, Ibu Mira Sumirat, dan sekjennya Bung Sabda. Ya. Versi original tentunya. Silakan, Bung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pimpinan ASB. Saya hanya ingin bilang, tanpa perjuangan kita tidak akan pernah bisa memenangkan atau mengusir Omnibus Law. Oleh sebab itu, tanggal 2 Oktober waktunya kita untuk terus
bangkit, bergerak untuk mencapai kesejahteraan kaum buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup buruh. ASB. Bangkit, bergerak, hancurkan Adil. Lawan. Nah, itu Bu Mira nonton nih ya. Ini wakilnya udah bicara nih di sini Bu Mira. Nah, sekarang kita persilakan Pak Rudi untuk menyampaikan hasil Bagian juga. notulen rapat hari ini, dan ini poin serius pemirsa, jadi tolong disimak baik-baik dan bukan bermaksud untuk mengejar like, share, and comment, tetapi ini perlu disebarluaskan agar seluruh kaum buruh Indonesia memahami apa kita lakukan. Oke? Silakan Bung Rudi. Tetap like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Logika Rakyat di dalam dan di luar negeri, seluruh kaum buruh Indonesia serta rakyat Indonesia yang saya muliakan, dan khususnya untuk kawan-kawan para pimpinan federasi dan konfederasi yang tidak kurang dari 40 organisasi yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Cipta Buruh, baik yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, yang tadi sudah berkabar bahwa Samina wa ta'na, garis lurus dengan putusan rapat kita hari ini. Seperti disampaikan oleh Pak Daeng Wahidin, ya, bahwa hari ini kita menyelenggarakan rapat dadakan atau rapat mendadak. Biasanya kalau rapat dadakan itu enak, kayak sambal dadakan kan gitu. Jadi kayak tahu bulat dadakan ya, laris. Kita baru saja membahas menyelenggarakan rapat itu adalah untuk merespon bahwa baru saja kita selaku prinsipal gugatan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 nomor 3 nomor 6 karena banyak nomornya ini undang-undang. Nomor 6 yang terakhir yaitu 2023 di Mahkamah Konstitusi itu baru saja diberi kabar oleh tim kuasa hukum kita, ya, bahwa tanggal 2 Oktober nanti itu adalah Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan ZR terhadap Omnibus Law yang ternyata ada 5 kelompok gugat dengan banyak prinsipal di dalamnya gitu. Salah satunya adalah yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Cipta Buruh yang diwakili oleh 15 prinsipal. Dalam rapat tadi sudah putuskan yang pertama adalah Aliansi Aksi Cipta Buruh ya akan melakukan aksi piket tanggal 30 September 2023 di Jakarta. Tujuan aksi ini adalah untuk pertama adalah kita untuk memberikan apresiasi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada gugatan JR sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024, istiqomah kepada konstitusi. Jadi kita ingin menegaskan bahwa hakim-hakim yang telah memberikan putusan yang baik, berkhidmat kepada konstitusi, berkhidmat kepada rakyat, semoga diberikan keteguhan dan tetap konsisten pada putusannya, bahkan bisa memberikan putusan jauh lebih baik daripada putusan yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi tanggal 30 September itu adalah untuk mendoakan dan mengingatkan para hakim yang pada saat itu memberikan dissenting opinion yang sebenarnya merugikan buruh, tidak memenangkan gugatan buruh. Kita mendoakan agar mereka segera sadar, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, untuk mereka berkhidmat kepada konstitusi. Mereka berkata jujur, ya, berkhidmat kepada rakyat, kembali kepada jalan yang benar, bagaimana memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang benar itu benar, yang salah itu dikatakan salah, dan kita yakin bahwa proses formil di dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja sampai menjadi Undang-Undang Nomor 6 itu adalah melakukan perbuatan melawan konstitusi dan bertentangan dengan Pancasila. Ya, konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Itu kawan-kawan sekalian. Selain itu, maka untuk tanggal 30 September nanti, terutama para pimpinan federasi dan konfederasi yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Cipta Buruh,
termasuk seluruh anggota dimintakan juga untuk ambil bagian di dalam aksi ini. Yang kedua, sehubungan dengan pembacaan putusan tersebut, tadi kita sudah memutuskan di tanggal 2 Oktober Aliansi Aksi Juta Buruh akan menggelar aksi ya semaksimal mungkin atau besar-besaran ya untuk memastikan putusan itu adalah tidak putusan yang merugikan kita. Ya, aksi akan dilakukan di Jakarta, tentunya adalah sasaran utamanya adalah kantor atau gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk itu tadi sudah bersepakat seluruh presidium yang hadir bahwa kita menyerukan kepada seluruh jajaran organisasi masing-masing konfederasi, federasi yang tergabung di dalam ASB untuk memobilisasi massa anggotanya. Menyerukan kepada seluruh anggota ya, bagaimana untuk turut serta ya, ambil bagian di dalam aksi tanggal 2 Oktober. Dan tadi diputuskan mobilisasi dengan menggunakan sepeda motor seperti aksi kita tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu. Ya, aksi ini tentu adalah penting bagi kita semua, bagaimana untuk memastikan para hakim Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat ini. Karena apa kawan-kawan sekalian, jelas-jelas Undang-Undang Omnibus Law ini yang dilahirkan oleh Perpu Cipta Kerja ini adalah yang inkonstitusional, ya kawan-kawan, sudah memakan banyak korban. Yang terbaru dan sangat heboh adalah rakyat Rempang di Riau Kepulauan, ya di Batam sana, itu adalah nyata fakta adalah bagaimana rejim ini memuliakan investor dan jelas-jelas merugikan rakyat, mengusir rakyatnya dari tanah sendiri dengan dilegalisasi oleh Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ada di Rempang, di Lampung, bahkan di Manado kemarin ya, dan masih banyak lain, di Gorontalo ya. Banyak sekali fakta-fakta nyata, bahkan kita juga dengar baru saja juga pemerintah akan memberikan ampunan terhadap para korporasi yang telah melakukan tidak mengelola lahan tanpa izin sekitar 3,3 juta hektar. Bagaimana di kaum buruh juga, ya. Undang-undang itu begitu masif, ya. Sekarang bagaimana praktek tidak adanya kepastian kerja dengan masifnya sistem kerja kontrak outsourcing, PHK besar-besaran untuk menggantikan buruh tetap dengan nilai kompensasi yang sangat minim, bahkan banyak buruh yang tidak diberikan kompensasi ketika PHK. Ya, ini adalah dampak daripada konkret Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk itu saya kira kawan-kawan sekalian, seluruh buruh dan pemirsa, kita menunggu kehadiran kawan-kawan di tanggal 30 dan tanggal 2. Jangan lewatkan, ini adalah momentum penting bagi kita. Dan ASB sudah jelas-jelas menyatakan, menyerukan kepada kawan-kawan anggota kita, kepada kaum buruh seluruh Indonesia, sebagaimana hasil rekomendasi pertemuan Cisarua tanggal 22 Agustus 2022 yang lalu, kita meminta kepada seluruh anggota kita adalah untuk siaga penuh. Nah, inilah siaga penuh ini kita gunakan. Dari siaga selama ini adalah di tanggal 2 Oktober, di mana Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atau ikhtiar kita selama ini di konstitusi, selain ikhtiar kita di jalanan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rudi, Ketua Umum GSBI. Jadi sekali lagi kepada seluruh kaum buruh di Indonesia, baik dalam dan luar negeri, dalam hal ini diwakili oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa siaga penuh yang dimaksudkan kemarin hasil Cisarua itu adalah untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat. Ya. Maaf Pak Daeng, saya potong, kawan-kawan sekalian. Karena ini berdasarkan aspirasi dari seluruh anggota kita, dari jajaran organisasi kita. Ya, ini perlu ditegaskan oleh ASB sebagaimana pengalaman aksi tanggal 10 Agustus yang lalu soal masalah klaim-mengklaim. Untuk itu perlu saya sampaikan kepada publik, ya, kepada masyarakat, kepada media bahwa aksi Aliansi Aksi Sejuta Buruh tanggal 2 Oktober 2023 nanti tidak menjadi bagian, bukan menjadi bagian ataupun di bawah koordinasi partai buruh. Yes. Ya, ini adalah murni aksi yang diselenggarakan oleh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh. Tapi kita menghormati, saling mendukung di dalam gerakan perjuangan untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law.
Itu saja tambahannya yang tadi saya kelewat. Terima kasih Pak Daeng. Oke, itu tadi ya. Jadi siaga ya saya teruskan tadi bahwa hasil resolusi Cisarua kemarin menyatakan bahwa seluruh Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Akses Juta Buruh yang hari ini mewakili kaum buruh seluruh Indonesia, itu faktanya karena kita mayoritas sudah 80% kita wakililah. Ya kan, saya berani menyatakan itu karena begitu besarnya antusiasme anggota kami kemarin pada tanggal 10 Agustus 2023 itu ke Pung Jakarta. Nah kali ini pun sama, tanggal 2 ini karena dalam kondisi darurat itu berarti berbahaya. Berbahaya secara hukum, berbahaya secara politik, juga berbahaya bagi secara ekonomi, bagi kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia. Maka dari itu, tadi yang disampaikan oleh buruh ini, maka kepada seluruh federasi dan konfederasi yang tergabung di dalam Aliansi Akses Juta Buruh, setelah Aliansi Akses Juta Buruh hari ini, tadi pukul 3.00 telah memberitahukan secara resmi, pemberitahuan aksi penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Aliansi Akses Juta Buruh tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 aksi puncaknya untuk mengawal putusan MK itu agar seluruh federasi dan konfederasi menindaklanjuti dengan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran kepengurusan mulai dari tingkat wilayah, daerah, cabang, ya kan, sampai ke tingkat perusahaan untuk bersama-sama berbondong-bondong, beramai-ramai, berjamaah, berkelompok-kelompok datangi lagi Jakarta, kita kepung Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023, di mana di situ akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana para hakim-hakim agung di Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya terkait masalah gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang begitu kemarin kita saksikan, ya kan, sedang dalam gugatan, masih dalam kondisi digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah banyak sekali korban-korban dari rakyat yang merasakan dampak buruk atau dampak bentuk apalagi ini penganiayaan kepada rakyat Indonesia akibat daripada Undang-Undang Omnibus Law. Buruh yang ter-PHK diseret-seret, kemarin itu di Serang, kemarin itu di Cikande, Serang, PT apa itu lawyernya dari orang yang sedang mogok, mereka sedang di PHK sepihak, mereka hanya menuntut untuk dia bayarkan PHK-nya, tetapi dengan Undang-Undang Omnibus Law ini arogansi perusahaan makin meningkat. Kedua, dalam rangka memperingati Hari Tani tanggal 24 September kemarin, kado ulang tahun bagi tani Indonesia adalah dipentungin oleh aparat karena mengusir para buruh-buruh tani itu dari lahan-lahan, ya kan, milik perusahaan-perusahaan korporasi-korporasi besar yang merampok tanah-tanah rakyat. Belum lagi kasus Rempang, ya kan, mulai dari istilah perubahan bahwa terjadi penggusuran, bukan penggusuran tapi relokasi, terakhir digeser, pergeseran. Memangnya ini gempa gitu, bergeser gitu. Berapa lektuda ini kadang-kadang ini namanya Menteri Investasi ini bahlil asal ngomong aja loh. Namanya bahlil, tindakannya bahlul. Ya kan? Itu jangan bikin penyesatan, sama-sama aja. Bulet aja. Bilang aja kalau tetap ngotot mau ngusir rakyat Rempang dari tanah airnya. Maka dari itu kita juga dalam hal ASB sudah melakukan aksi solidaritas kemarin pada tanggal 20 September itu tetap mendukung perjuangan masyarakat Rempang untuk mempertahankan tanah airnya daripada pengusiran para investor-investor atas nama investasi, ya kan, oleh yang dilakukan oleh londo-londo ireng, ya kan. Itu londo-londo ireng tuh modelnya bukan warna kulitnya putih tapi hitam, coklat. Itu yang mengusir bangsanya sendiri. Itu yang kita mintakan kepada para orang-orang kaum Melayu yang ada di Pulau Rempang, tetap pertahankan tanah air kalian. Lebih baik mati bersimbah darah daripada hidup berlutut. Itu yang pepatah itu harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena bukan apanya, ini dampak dari suku Melayu. Belum lagi suku-suku lain di Jawa saja, di Wadas sana masih banyak kasus-kasus tanah. Maka dari itu sekali lagi kami minta dengan segala hormat, ketulusan hati daripada kawan-kawan semua,
siaga penuh yang disampaikan kemarin. Sekarang ini tunduklah dan patuhlah kepada arahan dan petunjuk daripada surat instruksi dari ASB melalui juntonya adalah instruksi-instruksi federasi dan konfederasi bahwa inilah saat yang tepat untuk kita sama-sama mengawal keputusan MK tanpa lagi banyak alasan. Tidak boleh ada alasan lagi. Pokoknya sekarang turun, buktikan kalau benar-benar Anda ini menolak undang-undang Omnibus Law. Jangan pimpinan aja lu suruh keluar-keluar tolak Omnibus Law. Giliran kalian disuruh turun aksi, banyak lagi pertanyaan. Kurang inilah, kurang itu. Ini saatnya. Sekarang Anda mau jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, pokoknya intinya tanggal 2 Oktober semuanya harus ada di Jakarta. Kita kepung lagi Jakarta untuk kita dengarkan sama-sama. Benar ya enggak ini putusan MK atau tidak. Inilah puncak perjuangan kita kawan-kawan. Ya kan? Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh buruh yang ada di Indonesia untuk menyebarluaskan informasi ini, dan sekali lagi kami tegaskan pemberitahuan aksi tanggal 2, 3, dan 4 itu sudah kita beritahukan ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Nah, termasuk mana itu tadi bukti tanda terimanya, ya kan? Ini saya akan tunjukkan dulu. Nah ini pemirsa yang antar Bapak Doe dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, ya kan? Nah ini, jadi jelas nih, bukan kaleng-kaleng nih aksi ASB nih, bukan sekedar preskon tanpa data dan bukti yang jelas. Ya kan, kita sudah sampaikan bahwa kami langsung mengambil tindakan gerak cepat dengan membuat pemberitahuan aksi agar aksi tanggal 2, tanggal 3, 4 ini tidak dipelintir lagi bahwa ini adalah aksi ilegal. Ini sudah sah, termasuk aksi piket tanggal 30 September di MK itu juga sudah diberitahukan di Polda Metro Jaya, walaupun baru lewat PDF ya. Nah itu saja yang perlu disampaikan buat kepada seluruh kaum buruh Indonesia. Tetap kita jaga kekompakan kita jaga persatuan kita. Ingat, hanya dengan kekuatan massa dan ridho Allah lah maka keputusan MK ini bisa berpihak kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Tidak ada cara lain, mau cara apa juga lah. Jokowi ini udah kuasai Intel, Kejaksaan, KPK, MK, MA, pengadilan, semuanya udah kuasai. Jadi tidak ada lagi, hanya itu tadi kekuatan massa dan ridho Allah saja. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat ya, kekuatan massa, kekuatan massa, kekuatan massa. Kekuatan massa ada pada kalian. Kami tunggu anggota kita semua dimanapun berada, khususnya PPMI dan keluarga besar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan federasi-federasi yang tergabung di sini. Kami tunggu Anda di Jakarta tanpa ada alasan. No server, tanpa alasan, tanpa syarat. Kalian harus ada di Jakarta, kita kawal sama-sama. Semoga keputusan MK ini berpihak kepada rakyat Indonesia. Demikian dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan, lawan, hidup buruh, merdeka.